Wah, gaya apa iki? Iki lho lagi ngerucat tapi lagi ora tedas. Lah kok iso piye ceritane? Iki wis pirang-pirang tahun ora bisa makane ora tedas. Oh ngono. Lah iki bahan lho. Iki lek mau gawe ning tukang pandi besi iso mau dadekne lating sing landhep, ade iso ngucat. Nah ngene ae mending kowe njaluk tulung ning pandi besi kon gaekne lading sing apik. Ya wis, aku awakmu kabeh ning kene, aku tak menyang pandi besi. Iki engko tak kon ngegekne lating sing landhep ben ade iso rujakan. Oke, Bos, dinteni yo. Oke. Besalen. Disinilah tempat seorang pandai besi membuat alat-alat senjata tajam yang sangat banyak sekali dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Wonotirto, Kabupaten Blitar adalah salah satu tempat seorang ahli besi berada. Sebut saja Mbah Alif. Mbah Alif mulai menekuni pandai besi ketika beliau mulai mencoba menyalurkan hobinya dengan membuat sebuah senjata tajam. Lama-kelamaan, hobi yang ditekuni Mbah Alif sendiri mendapat apresiasi yang bagus oleh masyarakat. Sehingga kini Mbah Alif menjadikan hobinya sebagai sebuah pekerjaan baginya untuk mendapatkan uang. Bah, Pun, tulung, nyapa? ya tulung. Piye? Iki aku mah ngarepe rujaan lah kok ladinge ndak tedas ki piye masalahe kok. Kok iso? Tulung sampean benakne. Iki bahane. Aku mau nemu. Jenenge iki lek ngene iki ora benakne, ngene iki gawe anyar. Ya wis. Oh, bocah ngawur. Yes, entanono. Oke, Mbah. Oke. Delok ngono. Arang sudah siap untuk dimasukkan ke dalam tungku pembakaran. Mbah Alif mulai menyalakan api di tungku pembakaran dan api itu semakin membesar setelah mesin blower peniup angin dinyalakan. Dengan tangan dinginnya, Mbah Alif mengolah besi dengan memanfaatkan bara api itu. Setelah lempengan bahan dibakar, proses selanjutnya adalah proses penempaan, yaitu dengan cara memukul-mukul bahan yang telah dibakar hingga membentuk sebuah senjata tajam berdasarkan bentuk yang sudah dipikirkan sebelumnya. Selanjutnya, bahan yang sudah ditempa pun akan melalui proses penggerindaan atau penghalusan pada senjata tajam yang sudah terbentuk. Setelah proses penggerindaan, tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah proses penyepuhan. Dengan membakar bahan dengan suhu tertentu, Mbah Alif akan mencelupkan ke media penyepuhan dengan tujuan penyepuhan atau pengerasan bahan, supaya senjata tajam yang dibuatnya menjadi kuat dan tajam. Selesai pada proses penyepuhan, tahap terakhir pembuatan senjata tajam adalah pemberian gagang. Lalu, bagaimana sih awal mula Mbah Alif menekuni kerajinan pandai besi ini? Gimana ya? Awal mulai menekuni seni kerajinan bilah itu awalnya dulu dari hobi. Saya itu suka banget dengan bilah-bilah tajam seperti ini. Ada keris, pisau, kapak, arit, dan lain sebagainya itu. Karena saya itu sejak kecil sama ayah saya sudah dikenalkan dengan
benda-benda tajam ya seperti itu, arit, kapak seperti itu buat. Lalu saya suka. Selama kelamaan saya mulai belajar mencari referensi tentang cara penempaan, cara ya tentang pokoknya apa itu wawasan tentang metalurgi saya pelajari. Jadi yang orang lain lihat seperti orang sedang bekerja, padahal saya itu sedang melakukan hobi saya. Jadi sudah senang tapi juga dibayar. Itu menurut saya suatu kebahagiaan yang tiada tara. Wah, begitu teman-teman. Selanjutnya, bagaimana sih proses dan teknik dalam pembuatan senjata tajam menurut Mbah Halil sendiri? Pada umumnya itu membuat suatu bilah itu memiliki dua teknik pada umumnya, yaitu dengan menempa atau menempa itu membuat sebuah pisau atau bilah tajam lainnya dengan memanaskan dan dipukul-pukul hingga menjadi bentuk yang kita inginkan. Lalu ada teknik stock removal. Stock removal itu dengan menggunakan ya bentuk plat yang sudah tipis sedemikian rupa, atau biasanya menggunakan 10 mm hingga 2 mm dengan langsung proses grinding atau penggerindaan. Jadi kita langsung membentuknya dengan gerinda seperti itu. Kita buat mal seperti ini, kita tempelkan kepada sebuah bahan yang kita inginkan, lalu dengan menggerindanya. Proses tempa pun juga sama, kita hanya hampir sama, kita membentuknya sedemikian rupa lalu menggerindanya. Intinya proses menempa itu meringankan saat kita menggerinda karena bentuknya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu apa saja langkah-langkahnya? Pertama, kita memilih bahannya ya kami belajar membuat dari limbah-limbah seperti per bekas, ada klaker. Untuk sementara kami belum bisa membuat dari baja-baja modern karena ya dari ilmu masih belum memadai, juga masih ya karena bahan baja modern itu mahal. Lalu pada zaman dahulu itu membuat suatu bilah itu menggunakan dari biji besi yang dilebur. Dari pasir besi itu dilebur pada sebuah tungku khusus untuk mendapatkan sebuah biji besi, atau biasanya kalau bahasa Jawanya spong, atau dalam istilah Jepangnya tamahagane, yaitu sebuah biji besi yang sudah dileburkan, atau dalam bahasa Inggris disebut wood steel kalau tidak salah, seperti itu yang saya baca. Lalu setelah kita menempa, membentuk sebuah pisau yang kita inginkan dengan menggerinda, lalu yang kita lakukan adalah proses penyepuan. Proses ini yang menjadi kunci dari ketahanan sebuah pisau, tahan tajam, kekuatan. Kalau kita menyepuhnya terlalu tua dan keras, itu menjadikan pisau itu tajam namun rapuh. Jika kita menyepuhnya kurang tua atau kurang keras, itu pisaunya ulet namun daya tahan ketajaman itu sangat berkurang. Saya kira seperti itu tahapannya. Setelah pisau itu jadi,
Lalu kita memberikan gagang dan sarung agar mudah dipegang. Pada umumnya pisau itu menggunakan full tang seperti ini. Jadi garan antara bilah dan gagang itu menyatu utuh seperti ini, dan pisau yang hidden tang. Jadi di sini kita buat peksi, lalu peksinya kita masukkan ke dalam gagang. Setelah itu, setelah jadi, biasanya pisaunya di finishing, dipoles, diasah sedemikian rupa hingga tajam, lalu dibuatkan sarungnya. Ya, setelah itu selesai. Oh, begitu teman-teman penjelasan dari Mbah Alif. Lalu gimana sih proses pemasaran yang dilakukan Mbah Alif untuk memasarkan produknya? Untuk pemasaran itu cukup mudah ya, karena biasanya pemesan itu datang dari warga sekitar, tetangga, bahkan kadang itu ada yang memesan lewat media online seperti Instagram, Facebook, Twitter. Twitter saya nggak punya, ding. Itu dari YouTube, karena saya ya memiliki channel YouTube itu ya sebagai ajang promosi saya. Kadang ada yang memesan dari situ. Biasanya yang dipesan itu kalau online itu pisau-pisau custom, ya banyaklah bentuknya sesuai dengan desain si pemesan. Jadi kita buatkan bilahnya, kita nanti kalau bilahnya sudah jadi atau tahap proses mau pembuatan kita konfirmasi. Jadi setelah kita mengkonfirmasi kepada pemesan saat kita mau membuatkan, nanti setelah bilahnya jadi kita konfirmasi lagi kepada pemesan, kita minta alamatnya, lalu kita packing paketnya. Setelah mereka mentransfer sejumlah uang dengan nilai harga bilah tersebut, lalu kita melakukan proses pengiriman. Saya rasa seperti itu. Saya biasanya mengirimkannya paketnya melalui paket kilat khusus di Pak Pos terdekat. Seperti itu. Terima kasih. Keren ya teman-teman. Walau jenis pandai besi tradisional, pandai besi milik Mbah Alif tidak kalah dengan produk buatan pabrik. Nah, gimana teman-teman? Apakah teman-teman tertarik untuk belajar dan membuat senjata tajam ke pandai besi? Pastinya iya kan? Hehehe. Ya iki ladengmu mari wis tak asah pisan, wis karek ngengge. Wah, wis kena nggih rujaan iki, Mbah. Wah, kena ngge biacokan barang. Ya wis, Mbah, matur suwun ya. Ya, padha-padha le. Wah. Nah, iki lho Cak, ladine wis dadi. Iki mau tak gekne kok pandai besi. Dadi saiki dhewe wis iso rujaan. Po lek mun dadekne bahan pandai besi ngendi kuwi? Oh, kuwi ning anu, pandai besi Alifis Production sing panggone ning Gunung Kidul. Wah, penak yo lek ahli tukang besi. Awak dhewe iso nggawe senjata sing iso nurut pingine awak dhewe. Iya, senjata besi iku iso menuhi kebutuhan awak dhewe saben dinane. Ya wis ayo lanjut ngrujane. Ya wis, ayo.